namanya Sabit. Dia mandi di sungai. Saat mandi di sungai, dia melihat ada buah apel yang hanyut. Biasalah kita mandi di sungai, nampak ada apel hanyut. Lalu kemudian dia makan itu apel sampai habis. Setelah selesai, baru dia berpikir, itu tadi yang dimakan itu apel punya siapa. Dia telusuri sungai, dia telusuri kemana ini muara sungai, hulunya kemana. Akhirnya ketemu kebun apel. Lalu dia cari yang punya kebun. Bapak yang punya kebun ini, kata yang punya kebun, betul, saya yang punya kebun apel. Saya tadi mandi di sungai di hilir sana, ketemu buah apel, lalu saya makan. Jadi besar dugaan saya apel itu jatuh dari pohon yang ada di kebun ini. Saya mau minta izin, Pak, takut saya apel ini nanti termakan menjadi darah daging. Saya takut mencuri. Cuman saya teringatnya setelah kenyang. Jadi Sabit ini ingatnya itu setelah kenyang. Beda sama tempat kita, setelah pensiun baru ingat. Kata yang punya kebun, tidak bisa semudah itu minta izin makan apel saya. Kamu tidak akan saya izinkan sebelum memenuhi syarat. Apapun syaratnya saya terima. Daripada saya mencari Bapak nanti di akhirat minta izin di padang mahsyar, lebih baik saya minta izin di dunia. Gak apa-apa susah di dunia, karena di akhirat itu hisapnya mencari orang lama. Saya kalau salah sama Bapak Ibu mencarinya di akhirat. Bayangkan berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Susah nyari orang di akhirat. Lebih baiklah saya minta maaf di dunia. Kata Sabit, saya minta maaf, Pak. Harus ada syarat. Syaratnya apa? Kamu mesti ke rumah saya. Terus nanti sampai di rumah Bapak, kamu mesti menikahi anak saya. Wah, ini enak sekali nih. Sudah makan apel gratis, dapat anak lagi. Ini adalah kisah yang sangat dirindu-rindukan jombloan. Baiklah. Tapi kamu perlu tahu, Sabit, apa itu? Anak saya ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Sudah terbayangkan, bulat macam semangka. Dan kamu mesti menikahi anak saya ini, baru saya maafkan. Kalau kamu tidak nikah, tak mau kamu menerima anak saya ini, sampai mati, sampai di akhirat kamu akan bertemu saya di padang mahsyar. Lama Sabit berpikir, mau dinikahi, mana ceritanya, mau tidak dinikahi di akhirat. Tapi karena Sabit ini sangat takut kepada Allah, baiklah saya nikahi. Jadi zaman dulu itu, laki-laki perempuan itu sebelum nikah dia tidak ketemu. Zaman sekarang tak usahlah kita ceritakan. Jadi zaman dulu itu tidak ketemu. Seorang bapak bisa menikahkan anaknya dengan perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu nikahnya sah. Anaknya tanpa melihat calon suami. Lalu kemudian, aku nikahkan engkau Sabit dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Selesai menikah. Selesai acara akad nikah, malamnya Sabit masuk ke dalam rumah. Habis itu dia masuk ke dalam kamar. Dia lihat istrinya itu. Ternyata dia bukalah cadar penutup wajah istrinya. Kalau sama
mau difilmkan nanti, mana tahu ada OSB yang mau buat film pendeknya. Lebih kurang backsoundnya itu pas. Kaget sekali Sabit, ternyata istrinya itu punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, dan cantik sekali. Kalau ini nanti mau difilmkan, sulit mencari artis Indonesia yang bisa seperti ini. Paksa kita cari dari Turki atau dari Mesir, Maroko. Lalu Sabit terkejut. Akhirnya dia tanya, kata bapak kamu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya telinga, tapi apa kamu anak bapak yang punya kebun kurma yang... Iya, saya anaknya. Akhirnya dia tanya, Pak, bapak kan bilang anak bapak tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Tapi anak bapak, dia takut juga, takut salah. 2 kali salah, udah makan apel salah. Ini menikahi anak orang salah lagi, masa salah terus hidup? Kata si bapak, saya bilang anak saya itu tidak punya kaki karena memang kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Saya bilang anak saya itu tidak punya tangan karena memang tangannya tidak pernah buat dosa. Saya bilang dia tidak pernah punya mulut karena memang mulutnya tidak pernah dipakai untuk membicarakan aib orang lain buat dosa. Saya bilang dia tidak punya telinga karena telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan kata-kata maksiat. Saya katakan dia tidak punya mata karena memang dia tidak pernah melihat perbuatan yang tidak diridhai Allah. Maka inilah dia anak saya. Saya nikahkan ke kamu Sabit karena belum ada orang di zaman ini yang mau makan buah tiba-tiba minta maaf. Memang sudah lama saya mau mencari menantu dan kamulah orangnya Sabit. Akhirnya menikahlah Sabit. Sa-nya pakai huruf sa, Sabit. Sabit artinya orang yang kokoh. Kita lanjutkan setelah yang berikutnya. Lalu kemudian Sabit pun minum-minum. Setelah minum baca doa dan seterusnya. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki, buah pernikahan dari Sabit yang takut makan apel dengan istrinya yang tak punya mata, tak punya telinga, tak punya kaki, tak punya mulut karena tak pernah buat dosa, dengan mertua yang tak memikirkan menantunya ini apa dan siapa, yang penting jujur, takut makan buah apel minta maaf. Pernikahan Sabit dengan anak yang solihah, dengan mertua yang soleh, lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Nu'man. Nama ayahnya Sabit, itulah dia Nu'man bin Sabit. Meninggal tahun 150 Hijrah. Nu'man bin Sabit, nama kerennya Imam Hanafi, imam mazhab yang pertama. Yang pertama Imam Hanafi, yang nomor 2 Imam Maliki, nomor ketiga Imam Syafi'i, nomor keempat Imam Hambali. Imam Hanafi nama aslinya Nu'man bin Sabit. Jadi kita kalau kenalan sama orang, kita mesti sebut nama asli dan nama keren. Dia tadi siapa? Ustadz Somad. Loh, kemarin saya lihat di Facebook mirip kayak itu, namanya Anton.